kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Beragam kegiatan dalam gelaran Harkanas tahun 2023 disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti pasar ikan murah, lomba masak ikan, expo produk perikanan hingga bagi-bagi ikan gratis. Kegiatan yang bertajuk Ikan untuk Generasi Emas tersebut berlangsung di lapangan Banteng, Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan sejumlah kegiatan dalam gelaran Hari Ikan Nasional tahun 2023 melalui Hari Pasar Ikan Murah, lomba masak ikan, expo produk perikanan hingga bagi-bagi ikan gratis pada 19 hingga 21 November 2023 di lapangan Banteng, Jakarta. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo memaparkan, kegiatan Harkanas yang bertajuk Ikan untuk Generasi Emas ini tidak hanya kegiatan demo masak ikan dan expo produk perikanan, tetapi juga ada kegiatan pembagian ikan gratis, pasar ikan murah, hiburan dan door prize serta aktivitas digital yang bisa diikuti di tempat acara. Selain itu dalam menyambut Harkanas ke-10, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi juga menyampaikan tema tersebut mengajak sebuah elemen bangsa untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang dengan mengingatkan pentingnya kesadaran konsumen untuk memilih produk perikanan berkelanjutan turut mendukung asupan gizi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tantangan kita bersama adalah bagaimana kita akan menyambut tahun 2045. Ya, 100 tahun Indonesia. Kita menyiapkan generasi emas kita. Mungkin dari sekarang pada generasi waktu saat 4 tahun 2045 itu adalah usia 22, 21 ya. Itulah generasi-generasi produktifnya yang mungkin hari ini lahir atau akan lahir ya dalam suatu prosesnya, kita siapkan semuanya. Sementara itu Direktur Pemasaran Ditjen PDSP KPKKP Erwin Dwiana memastikan hari ini diadakan lomba masak serba ikan tingkat nasional yang diikuti oleh perwakilan dari tiap provinsi di Indonesia. Bagi masyarakat di luar Jabodetabek dapat ikut meramaikan Harkanas dengan mengikuti lomba melalui media sosial dan mengunggah pengalaman atau kisah unik tentang makan ikan. Tahun ini turut diagendakan pencanangan Tahun Tuna Indonesia 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada puncak peringatan Harkanas tanggal 21 November 2023 di lapangan Banteng, Jakarta. Dengan kita mengangkat tuna nantinya, kita bisa mengenalkan kepada generasi kita seperti apa itu ikan tuna, karena sebagian besar masyarakat mengenal, mungkin mengkonsumsi khususnya di daerah wilayah barat hanya tongkol dan cakalang, tetapi sebenarnya kita memiliki potensi besar, bahkan ikan yang berukuran besar, yaitu tuna-tuna yang memang menjadi sumber pendapatan dan juga mencetak nilai ekspor Indonesia. Peringatan Hari Anak Sedunia tahun ini bertepatan dengan kemeriahan jelang Pesta Demokrasi 2024. Untuk itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari Anak Sedunia 2023 sebagai momentum upaya perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang ramah pada anak tahun 2024. Peringatan Hari Anak Sedunia dirayakan pada 20 November setiap tahunnya sebagai momen untuk menghormati hak-hak anak di seluruh dunia. Adapun Hari Anak Sedunia tahun ini mengangkat tema anak dan masa depan dunia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang mengajak semua pihak agar menjadikan peringatan Hari Anak Sedunia 2023 sebagai momentum upaya perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang ramah anak pada tahun 2024. Peringatan Hari Anak Sedunia kali ini bersamaan dengan kemeriahan politik jelang Pesta Demokrasi 2024. Untuk itu pihaknya menandatangani surat edaran bersama antara Kementerian PPPA, Kemendagri, Bawaslu, KPU, dan KPAI mengenai penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang ramah anak. Tujuan surat edaran bersama ini untuk melindungi dan memenuhi hak anak dengan tidak mengeksploitasi anak, serta memberikan pendidikan politik dan keterbukaan akses informasi bagi pemilih pemula di bawah 18 tahun. Menteri PPPA menambahkan, pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa dilakukan salah satu pihak saja. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait harus terus dibangun dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kementerian lembaga yang selalu bergandengan tangan dengan kami dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Demikian juga UNICEF, terima kasih banyak supportnya. Dan tentunya juga para pemerhati anak, para mitra-mitra pembangunan yang tidak pernah lelah memberikan kerja-kerja nyatanya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian PUPR menargetkan alokasi anggaran untuk program prioritas pada tahun 2024 bidang cipta karya sebesar 32,96 triliun rupiah. Anggaran ini digunakan salah satunya untuk membangun kampung senen hingga museum di kawasan Candi Borobudur, Magelang dengan total anggaran mencapai 2,77 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya akan membangun kawasan seni hingga museum di kawasan Candi Borobudur Magelang yang masuk ke dalam target program prioritas pada tahun 2024 dengan total anggarannya sebesar 2,77 triliun rupiah. Dengan menggunakan anggaran cipta karya, selain pembangunan kampung seni hingga museum, Kementerian PUPR juga akan melakukan pembangunan di berbagai bidang, seperti peningkatan sistem penyediaan air minum senilai 4,20 triliun rupiah, sanitasi sebesar 5,31 triliun rupiah, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 9,67 triliun rupiah. Anggaran cipta karya juga digunakan untuk pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, yakni senilai 3,23 triliun rupiah. Kemudian untuk pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga dan pasar, termasuk untuk Stadion Kanjuruhan senilai 5,73 triliun rupiah. Secara keseluruhan total anggaran Kementerian PUPR untuk program prioritas pada tahun 2024 bidang cipta karya sebesar 32,96 triliun rupiah, termasuk dukungan pembangunan IKN sebesar 11,44 triliun rupiah. Selanjutnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebanyak 30 unit, antara lain pembangunan prasarana PON Aceh Sumut 13 venue, di antaranya renovasi Stadion Sumatera Utara, venue Dayung, Asrama Pangalengan, serta renovasi 21 stadion. Diprioritaskan menjadi 22 stadion yang harus direnovasi dan dibangun, termasuk Kanjuruhan. Jadi 22 termasuk Kanjuruhan, 21 stadion yang akan direvitalisasi. Ini adalah stadion-stadion yang digunakan untuk Liga 1 dengan jumlah penonton lebih dari 20.000. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan realisasi kinerja anggaran hingga 31 Oktober 2023 kepada Komisi 5 DPR RI. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebutkan telah menghabiskan anggaran sebesar 94,5 triliun rupiah, lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 52,2% dengan progres fisik sebesar 60%. Dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Senin 20 November 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono melaporkan realisasi anggaran untuk tahun 2023 sebesar 109,33 triliun rupiah hingga pertengahan November 2023. Jumlah ini meningkat cukup jauh sekitar 15 triliun rupiah hanya selang 2 pekan dari realisasi di akhir Oktober lalu yang tercatat sebanyak 94,5 triliun rupiah. Hingga tanggal 17 November, realisasi keuangan sudah juga menaik menjadi 109 triliun 330 miliar atau 63,8% dengan progres fisik 67,8%. Jadi status terakhir pada tanggal 17 November kemarin adalah 109 triliun 330 miliar atau 63,8%. Basuki mengatakan bahwa pagu awal Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar 125,22 triliun rupiah dan mengalami penambahan sebesar 39,17 triliun rupiah, sehingga total menjadi 164,39 triliun rupiah. Dari total pagu tersebut, Basuki menjelaskan dana surat berharga syariah negara atau sukuk negara untuk infrastruktur telah terrealisasi sebesar 2,8 triliun rupiah.
Kemudian untuk realisasi percepatan pinjaman utang luar negeri senilai 11,23 triliun rupiah. Tambahan rupiah murni dari BA 999 sebesar 25,86 triliun rupiah. Dengan rincian untuk pembangunan IKN sebesar 5,61 triliun rupiah, penanganan bencana alam di Palu, Sulteng, NTT, dan Cianjur sebesar 1,13 triliun rupiah. Kemudian untuk penataan ASEAN Summit 2023 170 miliar rupiah, renovasi Sarpras atau sarana dan prasarana olahraga sebesar 140 miliar rupiah. Adapun untuk dukungan kawasan industri terpadu Batang senilai 70 miliar rupiah. Selain itu, Basuki juga menjelaskan terkait realisasi peningkatan konektivitas jalan daerah yang sudah dimulai sejak Juli lalu. Ia menargetkan akan dapat selesai pada akhir Desember 2023. Insya Allah IJD ini akan dapat kita teruskan pada tahun 2024 nanti. Kemudian jalan tol Trans Sumatera 2 triliun 480 miliar untuk daya dukungan konstruksinya. Kemudian pengadaan tanah oleh Elman 980 miliar. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.